Halo Sobat Genbi, selamat datang di podcast Genbi Sulsel. Bersama saya Miftahul Jannah, salah satu penerima beasiswa Bank Indonesia tahun 2020 yang akan memandu dan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Di episode pertama ini, kita akan bahas mengenai bagaimana sih strategi atau tips untuk memulai bisnis bagi milenial. Tentunya saya tidak sendiri nih teman-teman. Saya sudah bersama dengan seorang narasumber yang merupakan sosok yang tentunya sangat inspiratif, yaitu Kak Muhammad Taufik. Halo Kak Taufik, apa kabar? Halo, alhamdulillah, baik. Mungkin bisa disapa dulu Kak teman-teman Genbi. Halo teman-teman Genbi, perkenalkan saya Muhammad Taufik, salah satu mahasiswa Prodi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Jadi Kak Taufik ini merupakan owner dari salah satu usaha yang dikenal dengan nama Cici Snack ya Kak? Ya, betul sekali. Nah, sebelum bahas lebih jauh nih, saya mau tanya-tanya dulu sama Kak Taufik. Kalau boleh tahu, akhir-akhir ini kakak lagi sibuk apa sih? Untuk akhir-akhir ini lagi fokus skripsi, proposal penelitian, dan juga sekarang lagi pengembangan usaha Cici Snack. Usahanya dulu masih keripik, sekarang scale up ke beberapa produk seperti tortilla dan makaroni. Nah, sudah dikasih gambaran nih sama Kak Taufik tentang apa saja sih produk-produk dari Cicip Snack. Tapi Kak, saya juga penasaran nih tentang bagaimana sih awal mula dari Cicip Snack ini. Oke, jadi untuk awal mula sebenarnya dari program mahasiswa wirausaha Universitas Hasanuddin tahun 2018 ya. 2018. Alhamdulillah masih sustain sampai sekarang. Sudah dapat pendanaan juga dari Islamic Sociopreneur Development Program dari Bank Lasnas BSM Umat dan Bank Syariah Mandiri. Alhamdulillah sekarang sudah untuk perizinan sudah hampir lengkap. Sementara juga lagi mengurus sertifikat halalnya. Jadi Cicip Snack ini awalnya dari program mahasiswa wirausaha ya Kak? Tadi kan kakak juga sudah sempat sebutkan beberapa jenis produk dari Cicip Snack. Ada keripik pisang, tortilla, dan makaroni. Apakah kakak ada alasan khusus kenapa memilih ketiga jenis produk ini? Nah, sebenarnya awalnya kan namanya Banana Crackers, kemudian Banana Chips, sekarang Cicip Snack dari tahun 2018. Nah, kenapa saya bisnis di yang pertama? Karena di daerah saya, Kabupaten Maros, tepatnya di Kecamatan Tatalili. Di sini itu bahan bakunya dulu melimpah banyak. Saya mulai itu karena melihat adanya bahan baku yang berlebihan. Dan di sini di daerah tempat tinggal saya melihat bahwa ternyata buah pisang cukup melimpah. Bahkan sampai ada yang bahan bakunya cuma dijadikan pakan ternak. Nah, ketika saya melihat peluang bahwa ketika saya manfaatkan ini buah pisang, tentu akan lebih berdampak ekonomi ke masyarakat dan juga saya secara pribadi. Oh iya Kak, jadi sangat penting ya untuk melihat dan memanfaatkan segala potensi atau sumber daya yang ada di lingkungan kita, sehingga usaha yang kita jalankan tidak hanya akan memberikan manfaat ke diri kita sendiri, tapi juga ke orang lain di sekitar kita. Betul. Memang pada dasarnya ketika kita ingin berbisnis, jangan hanya untuk memperkaya diri sendiri, tapi bagaimana ketika kita memiliki bisnis, kita bisa berdampak kepada orang lain ya, memberikan dampak positif. Oh iya Kak. Nah Kak, saya mau tanya lagi nih. Sebelum memulai usaha Cicip Snack ini, pasti ada sesuatu yang sudah kakak persiapkan kan sebelumnya. Mungkin kakak bisa sharing sedikit tentang apa-apa saja sih yang harus dipersiapkan ketika kita ingin memulai usaha atau bisnis.
Nah, yang pertama kita harus konsisten. Kenapa? Banyak, apalagi anak-anak muda ya, sangat menggebu-gebu mau buat usaha, sangat memiliki bisnis plan yang luar biasa, wow, tapi tidak konsisten. Nah, disinilah ketika teman-teman tidak konsisten kalau mau bangun usaha, mau bangun bisnis, itu dan pada akhirnya akan stuck, akan bosan. Apalagi kalau tidak evaluasi diri sendiri dan evaluasi bisnisnya. Jadi yang pertama tadi konsisten. Nah, kemudian yang kedua yang perlu dipersiapkan sebenarnya strateginya teman-teman, visi dan misinya juga. Nah, untuk strategi teman-teman harus pahami model bisnisnya kalian apa. Nah, misalnya kalau model bisnisnya saya produk cemilan ya, snack, saya harus pelajari apa strategi yang cocok, yang tepat untuk media pemasaran, target pasar yang tepat juga apa gitu. Kemudian visi dan misi bisnisnya, karena tanpa adanya visi dan misi itu tidak ada acuan usaha kita ke depannya mau bagaimana. Ya, apakah mau fokus area Sulawesi Selatan ataukah ke pemasaran secara nasional. Nah, dari situ dari awal memang saya sudah tentukan visi dan misinya Cicip Snack ini gitu. Selanjutnya yang ketiga, evaluasi bisnis atau muhasabah ya. Di sini yang dievaluasi itu yang pertama orangnya dulu. Apakah memang mau benar-benar jadi seorang entrepreneur ataukah tidak? Karena ketika orang yang menjadi entrepreneur, kedepannya itu banyak sekali tantangan, banyak sekali. Mulai dari misalnya bisnisnya, penjualannya tidak ada, penjualannya anjlok, penjualannya menurun. Dari situlah seorang entrepreneur diuji, kira-kira bagaimana bisnisnya. Kemudian lingkungannya, apakah lingkungannya mendukung atau tidak. Nah, dari situ teman-teman kita harus evaluasi bisnis diri kita. Kemudian evaluasi bisnisnya. Nah, di sini evaluasi bisnis, kita lihat apa yang menjadi permasalahan di bisnisnya, kenapa tidak naik, kenapa tidak terjadi peningkatan penjualan, apakah bahan bakunya, apakah kualitas produknya, ataukah harganya. Jadi konsisten, strategi, visi dan misi, sama evaluasi ya Kak, penting untuk dipersiapkan sebelum kita mulai usaha atau bisnis. Kan tadi juga sudah sempat dijelaskan mengenai salah satu hal yang penting juga dipersiapkan, yaitu strategi. Ya, betul. Bisa dijelaskan strategi apa sih yang Kakak gunakan agar bisa bersaing dengan produk lain? Kan saya lihat nih, selama masa pandemi ini juga banyak sekali bermunculan bisnis-bisnis makanan yang sejenis nih dengan produknya Kakak. Oke, jadi strategi yang pertama itu sebenarnya harus riset dulu. Yang saya lakukan di awal itu riset pasar ya. Riset pasar, bagaimana produk apa yang diterima di pasar, kemudian margin harga yang sesuai dengan produk-produk cemilan, kisaran berapa. Mana di situ saya kemudian setelah riset saya evaluasi bisnis. Dari evaluasi bisnis saya lihat, ternyata harus seperti ini produknya, harganya harus segini supaya bisa bersaing di pasar. Sebelum pandemi itu saya gunakan strategi pendekatannya itu yang pertama ke mahasiswa ya, kan masih banyak mahasiswa di kampus. Jadi saya dekati 5 lembaga mahasiswa yang mau penggalangan dana. Saya tawarkan untuk kerjasama. Nah, itu di kemarin banyak sekali orderan sampai 1.000 pieces dalam 3 pekan. Tapi ketika ada pandemi sangat down, penjualan sangat turun. Nah, strateginya bagaimana? Kemarin waktu pandemi saya buat produk free ongkir, kemudian buat diskon. Intinya bagaimana strategi atau diskon-diskon yang diberikan tidak membuat kita rugi. Nah, kemudian strategi selanjutnya itu saya melihat kondisi Makassar, Maros itu sudah lumayan
Nah, saya melihat peluang di kafe. Saya ajak kerjasama untuk titip produk gitu, seperti kafe-kafe yang ada di Makassar dan juga di sekitaran Maros. Jadi, kita harus berusaha mencari alternatif ya Kak, yang sekiranya bisa menarik perhatian konsumen. Apalagi kan di masa pandemi sekarang, kita dibatasi untuk beraktivitas di luar rumah. Dibatasi keluar rumah juga sama pendapatan masyarakat juga kan agak berkurang. Tentu berpengaruh juga sama pendapatan usaha. Jadi Kak, kan sudah dijelaskan nih strategi-strateginya. Jadi mungkin sekarang bisa Kakak sharing dong pengalamannya tentang tantangannya, suka dukanya selama berbisnis. Apalagi kan kita tahu ini Kak Taufik masih mahasiswa ya. Sekarang juga sementara susun tugas akhir. Betul. Kalau pengalaman sebenarnya saya masih sedikit pengalaman, masih belajar juga. Awal memang untuk membangun bisnis itu berat ya. Bahkan sampai di Cemooh juga pernah teman-teman bilang begini, astaga, kenapa kau mau jual keripik itu tidak laku, tidak bakalan laku. Itu adalah tantangan bagi saya. Di Cemooh sama beberapa teman yang memang tidak mendukung mungkin ya, beda visi dan misi. Itu menjadi motivasi bagi saya, itu menjadi betul loncatan. Alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan dan masih sustain dan sudah bertahap demi tahap memperbaiki bisnis ya. Nah dari situ teman-teman kita harus sama-sama harus belajar bahwa lingkungan sebenarnya itu mempengaruhi kehidupannya kita, sangat berpengaruh. Nah makanya ketika saya berbisnis, saya mencari lingkungan yang memang bergelut di dunia entrepreneur, mencari teman-teman yang sepemikiran. Untuk tantangan lainnya itu bahan baku juga. Bahan baku biasanya tiba-tiba habis, tiba-tiba membludak. Nah, selain itu untuk tantangannya apalagi ya? Oh ya ini, penjualan. Ini sangat fluktuatif ya, untuk dari segi penjualan sangat fluktuatif. Kadang bulan ini meningkat, kadang bulan depan sangat jatuh gitu. Nah dari situlah kita harus belajar strategi kira-kira bagaimana supaya penjualan tetap stabil, bagaimana penjualan bisa menutupi HPP, bisa menutupi gaji karyawan dan lain sebagainya. Jadi harus siap juga sama lingkungan yang mungkin tidak mendukung ya Kak. Betul. Cari lingkungan yang mendukung. Jangan berada di lingkungan toksik yang berdampak negatif sama pola pikir kita. Jadi tips nih dari Kak Taufik, kita harus pintar-pintar nih pilih supporting system ya, karena itu sangat mempengaruhi sama pola pikir kita juga. Mungkin terakhir nih Kak, mengenai tips nih bagi para milenial atau teman-teman di luar sana yang ingin memulai usaha. Jadi tipsnya itu yang pertama, buat plan dulu. Kalau saya awalnya sejak maba saya buat plan bahwa plan 1 tahun ke depan misalnya ya, 1 tahun, 3 tahun sampai 5 tahun ke depan apa yang teman-teman mau lakukan. Ketika teman-teman mau jadi entrepreneur atau bergelut di dunia usaha, maka rencanakan selama 1 tahun itu kapan kalian mau buat usaha, di bulan keberapa, terus persiapkan dari bulan-bulan sebelumnya. Kumpulkan link, kumpulkan apa yang nanti mau dibangun, bisnis apa yang mau dibangun, dan juga rencana usahanya ke depannya bagaimana, buat bisnis plan-nya, BMC-nya. Nah, yang kedua, kalau memang mau buat tim, cari orang yang memang sevisi dan semisi dan memiliki komitmen untuk berwirausaha. Itu. Kemudian yang ketiga, jangan terlalu kaku. Artinya biasa teman-teman mau berbisnis selalu langsung mau dapat untungnya, selalu berpikir bahwa
Kalau usaha begini pasti untungnya besar sekali. Nah, biasanya begitu awal-awal. Tapi setelah jalan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tiba-tiba down karena tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, inilah ketika mau bangun bisnis, rencanakan sematang-matangnya, kira-kira analisis SWOT-nya lah. Kalau di manajemen ya, rencanakan analisis SWOT usaha yang mau dibangun ke depannya. Dan yang keberapa nih? Keempat ya. Riset dulu, riset pasar, riset produk, riset kompetitor. Nah, itu penting. Jangan jualan tanpa ada data dulu. Harus jualan pakai data. Jangan sampai kalian menjual skincare sama cowok atau bapak-bapak. Oke? Jadi planning sama pilih tim dan riset juga penting Kak ya. Ya, betul-betul. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Kak, mungkin bisa kasih kesan dan pesannya untuk teman-teman Genbi nih. Yang pertama mungkin saya teringat pesan dari almarhum Bapak B.J. Habibie. Jadilah seperti mata air, karena dengan mata air tersebut kalian bisa menghidupi, memberikan kehidupan di lingkungannya. Dan yang kedua, jadilah orang yang pandai bersyukur ya. Karena dari situ teman-teman, kita sama-sama ketika kita bersyukur, apapun yang kita hadapi ke depannya, ketika kita berada di atas, kita tidak jadi orang sombong. Dan ketika kita berada di bawah atau gagal dan menerapkan di dalam hati kita itu sudah tertanam rasa syukur, kita tidak akan down. Dan yang ketiga, secerdas apapun teman-teman, sepintar apapun teman-teman, kalau tidak memberikan kecerdasan kepada lingkungannya, maka kecerdasan atau kepintarannya teman-teman itu sama dengan nol atau tidak ada artinya. Bagikanlah ilmu yang bermanfaat. Terima kasih banyak Kak atas saran dan tips-tipsnya. Semoga apa yang Kakak sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan tentunya juga bagi teman-teman yang mendengarkan podcast ini. Mungkin sampai di sini saja pembahasan kita di episode pertama podcast Genbi Social. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.